Halo, perkenalkan nama saya Brajo Minimal Jimenez, NIM 2012-0153 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas implementasi metode MORA. Metode MORA adalah atau panjangan dari Multi Objective Optimization by Ratio Analysis. Ini adalah salah satu metode dalam pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria atau tujuan. Metode ini membantu dalam memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang diberikan. Metode MORA banyak diaplikasikan dalam beberapa bidang, seperti bidang manajemen, bangunan, kontraktor, desain, dan ekonomi. Metode MORA adalah multi-objektif atau multi-kriteria, sistem yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan pada beberapa kendala. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Langkah-langkah metode MORA dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan nilai matriks keputusan, menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan. Contohnya, ini ada XIJ sama dengan X11, X21, XM1. Terus yang kedua melakukan normalisasi matriks. Braziers menyimpulkan bahwa untuk menyebut pilihan terbaik adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat dan setiap alternatif tersebut per atribut. Ketiga, mengoptimalkan atribut untuk optimasi multi objektif. Ukuran yang dinormalisasikan ditambahkan dalam kasus maksimasi atau untuk atribut yang menguntungkan, dan dikurangi dalam kasus minimasi atau untuk atribut yang tidak menguntungkan. Terus ini adalah contoh studi kasus yang akan saya buat, yaitu implementasi metode MORA pada proses seleksi beasiswa bidik misi di Stikom UI Lindu Kupang. Yang pertama itu pendahuluan. Pemberian beasiswa bidik misi di Stikom UI Lindu Kupang bertujuan untuk membantu para mahasiswa agar mereka dapat mencari ilmu di Stikom UI Lindu Kupang, terutama bagi yang mengalami masalah dalam pembiayaan perkuliahan. Kegiatan tersebut membutuhkan satu sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat mempertimbangkan berbagai kriteria penilaian. SPK merupakan sistem informasi pada level manajemen dari sebuah organisasi yang mengombinasikan data dan model analisis canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Selain itu, SPK dapat juga diartikan sebagai sekumpulan prosedur berbasis model matematika atau statistik guna membantu para pimpinan organisasi dalam menentukan keputusan. Yang berikut adalah perhitungan MORA. Langkah awal yang dilakukan pada MORA adalah menentukan terlebih dahulu apa saja yang ingin dicari atau diukur, lalu membuat alternatif dan membentuk kriteria. Daftar atribut dan proses perhitungan yang dilakukan dalam metode MORA dapat dilihat pada tabel ini. Ini ada contohnya, ada 6 kolom, 6 kriteria,
ada bobotnya, ada jenisnya. Terus dalam penelitian ini menggunakan 6 kriteria potensi akademik, yaitu ranking, prestasi, dan tempat tinggal berjenis benefit. Sedangkan untuk menghasilkan orang berjenis adalah cost, karena beasiswa bidik misi lebih mengutamakan membantu mahasiswa berprestasi namun kurang mampu dari segi ekonomi. Berikutnya adalah tabel ketentuan nilai Fuzi untuk penilaian masing-masing kriteria. Ini penghasilan tabel Fuzi kriteria penghasilan orang tua. Itu yang pertama itu penghasilan orang tua. Tidak berpenghasilan nilainya 10, kurang dari 500, 20 dan seterusnya. Yang berikut tabel kriteria prestasi. Kriteria prestasi itu ada prestasi nasional, prestasi tingkat provinsi, prestasi tingkat kabupaten, dan yang tidak mempunyai prestasi. Yang berikut adalah kriteria ranking. Itu ada ranking 3 besar, 10 besar, dan lainnya. Yang berikutnya lagi ada kriteria tempat tinggal. Tempat tinggal contohnya ada 3, yaitu tempat tinggal numpang dengan orang atau sewa kos, kontrakan, atau tinggal sendiri. Yang ketiga itu adalah berikut adalah nilai potensi akademik. Nilainya kurang lebih 0,2 atau 0,2 sampai dengan 0,4, 0,4 sampai dengan 0,6. Oke, yang berikut adalah data yang digunakan dalam penelitian adalah data mahasiswa yang mengajukan beasiswa bidik misi di Istiqomah Pendidikan Kupang. Berikut ini adalah data alternatif berdasarkan nilai Fuzi untuk masing-masing kriteria yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ini contohnya tabel kriteria tiap alternatif. Alternatifnya ada kurang lebih ada 17 alternatif dengan ini kriterianya ada 6. Kriterianya adalah nilai sekian. Terus ini adalah nilai matriks hasil dari tabel di atas, tabel kriteria tiap alternatif yang di atas. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan normalisasi terhadap matriks X menggunakan persamaan 2 seperti berikut. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah untuk melakukan normalisasi terhadap matriks X yang ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang sama lakukan untuk semua X sehingga diperoleh tabel normalisasi yang ini, yaitu hasil normalisasi. Terus ini adalah langkah-langkah untuk membuat matriks ternormalisasi berdasarkan tabel yang ini. Tabel hasil normalisasi ini langkah-langkah untuk membuat matriks. Ini adalah langkah-langkah pengerjaan karena dalam kasus seleksi penelitian bahwa mahasiswa penerima bidik misi memperhitungkan bobot, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan 4. Sehingga nilainya adalah Y sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkah perhitungan tabel matriks ternormalisasi. Terus yang berikut lagi adalah proses yang sama dilakukan semua nilai Y. Berikut adalah hasil perhitungan Mora yang telah di ranking dari yang terbesar sampai terkecil. Berdasarkan potensi akademik dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel ranking calon penerimaan mahasiswa bidik misi. Ada 6 alternatif, nilai optimasi,
dan ranking potensi akademik.